Gimana sih perasaannya jadi guru? Murid kadang butuh extra effort, dan tentang tugas, don't even ask, pastinya banyak banget. Alright, halo teman-teman. Selamat datang kembali di channel ini, dan di channel ini kita bakal ngobrol seputar dunia guru, tentang kreativitas dan juga pengembangan diri. Dan kenapa saya ngambil tema ini? Karena background saya sudah lebih dari 10 tahun berkecimpung di dunia pendidikan, ngajar, ngurus kesiswaan, dan sedikit banyak aktif di dunia seni dan tipis-tipis dunia seni dan kreativitas. Teman-teman, di video ini saya mau cerita alasan jadi guru dan gimana sih perasaannya. Alright, jujur li, dulu tuh saya nggak pernah kepikiran bakal jadi guru. Tentang childhood dream, adalah ya pastinya pengen jadi tentara gitu, arsitek, bahkan sempat mikir jadi desainer. Tapi ya gitu teman-teman, life happen, kadang kita diseret ke jalan yang nggak pernah masuk ke dalam wishlist kita. Tapi yang ternyata itu the path we needed the most. Kira-kira seperti itu. Awalnya ini berawal dari bantu-bantu ngajar, diajak mau bantu ngajar enggak gitu. Pokoknya side mission banget. Tapi ya lama-lama kok jadi ngerasa klik gitu ya. And turns out teman-teman, I love the interaction. Saya suka banget momen-momen ketika anak-anak tuh ngerti gitu, kayak ada spark di mata mereka. Pokoknya keren banget. Yang tadinya mereka nggak ngerti jadi ngerti, yang tadinya nggak paham jadi paham. Pokoknya mereka grow jadi diri mereka yang lebih upgraded gitu ya. That's the good stuff sih. Tapi ya let's be real, kita juga tahu dunia guru bukan smooth ride. Muridnya diverse, orang tua makin vokal, bahkan sistem yang plot twist banget ya. Tapi ya disitulah the real challenge sebetulnya. Setiap hari tuh jadi guru tuh dynamic banget, penuh cerita. Kadang kita jadi bagian dari hidup mereka gitu ya, dari hidup siswa-siswa kita. Entah mereka sadar atau enggak. Kenapa begitu? Karena sebenarnya jadi guru itu bukan cuma ngasih materi gitu ya, tapi tentang shaping karakter, building values, dan juga mendorong mereka supaya tumbuh dan bisa bertanggung jawab gitu ya. Dari situ saya mulai connect the dots. Mungkin ini bukan sekedar kerjaan, tapi ya mungkin my calling gitu. Oke, saya coba kasih lebih kerucut. Ada 3 alasan ya. Yang pertama, anak yang ngerti itu suatu hari nanti akan jadi world changer gitu. Karena ya kadang-kadang kita tuh saat ke sekolah tuh kayak lagi ngobrol sama tembok gitu ya. Tapi ketika ada anak yang connect, dari yang tadinya diem jadi aktif, yang tadinya bingung jadi paham, that's the moment sebetulnya. Bisa jadi kelak mereka itu grow up jadi someone big, minimal yang mereka jadi versi terbaik dari diri mereka. Dan kita yakin, atau saya yakin, bahwa itu karena guru yang care dan kasih belief ke mereka. Selanjutnya yang kedua ya karena keluarga. Sebetulnya bertahan di sini bukan karena semuanya perfect, tapi karena kita tahu why we started, dan salah satu the biggest why itu ya keluarga. Keluarga kita juga tahu mungkin nggak selalu cukup ya dari sisi income, tapi mereka lihat kita fight, mereka belajar tentang value dan bahkan resilience, dan not always easy but always worth it. Selanjutnya yang ketiga karena anak itu sebetulnya realisasi dari doa-doa orang tuanya. Sebenarnya setiap anak yang datang ke sekolah itu, mereka tuh datang tuh bukan cuma bawa tas dan buku aja, tapi sebenarnya mereka bawa hope dari rumahnya, ya dari orang tuanya. Kayak mereka tuh udah pray so hard. Mereka berdoa pengen dapat lingkungan yang baik, guru yang care, yang bisa bantu mereka grow lah ya. Jadi ketika kita ngajar itu bukan cuma transfer knowledge, tapi kayak we are supporting someone's prayer. Kira-kira seperti itulah. Nah, yang berikutnya salah satu yang juga jadi alasan teman-teman, kalau kita lihat sejarah, Singapura itu dibuang dari Malaysia 1965, bangkit lewat pendidikan, dan dengan proses yang panjang banget sampai dengan hari ini, dan saat ini jadi negara maju gitu. Selain itu juga Cina itu lebih miskin dari Indonesia di 1970-an. Kemudian mereka bangkit, mereka gaspol di dunia pendidikan, dan saat ini kita tahu mereka jadi saingan Amerika. Gimana dengan Indonesia? Ya mudah-mudahan kita semua sadar saat ini kita di mana dan sedang menuju kemana. Dan sebenarnya
saya pengen jadi bagian dalam ekosistem yang membangun pendidikan, membangun kesadaran dan juga sejenisnya. Pengen belajar gitu ya, membangun long life learner dimulai dari diri sendiri dan membagikannya. Karena ya di sini as a teacher, saya nemuin meaning yang jarang atau mungkin belum tentu saya dapetin di tempat lain. Bukan cuma kerja, tapi kayak ngajar ini kayak life purpose gitu ya. Buat teman-teman yang bingung, eh, butuh arah dan tujuan gitu ya, atau sama-sama pejuang kapur digital dan whiteboard, let's talk teman-teman. Cerita kamu penting, jangan lupa drop di kolom komentar, siapa tahu ada yang relate. Dan kalau kamu suka sama konten-konten tentang dunia guru, dunia pendidikan, kreativitas dan juga self growth, jangan lupa untuk subscribe sekarang biar kita bisa tumbuh bareng di sini ya. Kita bisa belajar bareng dan ketawa bareng juga tentunya. Itu aja mungkin teman-teman. See you di next video. Stay inspired, stay kind, and tetap mengajar dengan sepenuh hati. Thank you. Bye.